pertama tentunya suku bunga kebijakan di level 5,75% tersebut masih tetap konsisten dalam upaya BI untuk menjangkar ekspektasi inflasi, sekalipun memang inflasi di bulan Juni yang lalu sudah berada dalam lintasan target sasaran inflasi BI, sudah di bawah 4%. Dan yang kedua juga adalah suku bunga kebijakan saat ini masih tetap konsisten juga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah kondisi yang tadi sudah dibicarakan terkait dengan bagaimana arah kebijakan suku bunga Fed yang di minggu ini diperkirakan akan kembali lagi menaikkan suku bunganya ke level 5,5%. Oleh sebab itu kebijakan moneter saat ini, yakni suku bunga dipertahankan tersebut, diharapkan akan tetap menjaga stabilitas perekonomian sehingga diharapkan akan tetap juga mendukung momentum pertumbuhan di tahun ini. Dan kalau kita gali lebih dalam Pak, sebenarnya beberapa faktor ini adalah inflasi yang masih terkendali, tren konsumsi yang menguat, serta aktivitas produksi yang ekspansif. Kalau Bapak melihat bagaimana tren konsumsi yang menguat ini betul-betul menopang ke kebijakan dari BI ini Pak? Ya, tentunya kalau kita melihat dari sisi terkendalinya inflasi, tentunya hal ini akan berimplikasi kepada daya beli masyarakat yang juga kita harapkan akan tetap solid. Meskipun demikian, kalau kita melihat dari beberapa indikator lainnya, tingkat konsumsi masyarakat memang sudah mulai menunjukkan adanya indikasi perlambatan. Oleh sebab itu, Bank Indonesia juga saya pikir mempertimbangkan ataupun melihat bahwa dengan terjaganya inflasi, tentunya ini menjadi salah satu poin yang penting sekali, bahwa dengan terjaganya inflasi maka daya beli masyarakat juga dari sisi demand-nya akan tetap terjaga dan diharapkan ini akan tetap menjaga produktivitas nasional sehingga harapannya aktivitas ekonomi pun juga momentum pertumbuhan di tahun ini pun juga akan tetap terjaga meskipun memang kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di tahun ini cenderung akan relatif lebih melambat dibandingkan dengan tahun lalu. Namun demikian kita melihat bahwa tingkat suku bunga saat ini masih tetap konsisten juga untuk mengupayakan supaya nilai tukar rupiah relatif stabil. Karena tentunya kita melihat bahwa kalau seandainya rupiah melemah terlalu dalam, tentunya ini akan berdampak lagi kepada berdampak kepada imported inflation dan pada akhirnya juga akan mendorong kenaikan inflasi lebih lanjut. Sehingga hal itu saya pikir yang akan terus dipertimbangkan oleh Bank Indonesia untuk mempertahankan tingkat suku bunganya. Dan kalau kita lihat memang sejak Februari 2023 suku bunga ini terus bertahan sampai dengan kini, artinya sudah kurang lebih 6 bulan. Sampai kapan kira-kira Pak suku bunga ini akan dipertahankan? Ya, saya pikir memang setidaknya sampai dengan akhir tahun ini dalam rangka tadi memastikan bahwa ekspektasi inflasi tetap terjaga, karena kita juga perlu mempertimbangkan seberapa besar dampak dari fenomena El Nino yang kemungkinan terjadi semester kedua tahun ini, yang tentunya akan pada umumnya ini akan mendorong kenaikan inflasi pangan ya kalau kita melihat data historikalnya kejadian El Nino ini pada akhirnya akan berdampak kepada kenaikan inflasi pangan dan pada akhirnya tentunya berdampak kepada inflasi umumnya. Dan di selain itu pun juga kami melihat bahwa ruang adanya penurunan ataupun pemangkas suku bunga mungkin akan semakin terlihat ya di semester 1 tahun depan, khususnya apalagi kalau Fed sudah memberikan sinyal kuat ya akan mulai mempertimbangkan untuk memangkas suku bunganya di tahun depan. Karena kalau kita melihat dari FMC bulan Juni yang terakhir dari dot plotnya pun juga menunjukkan bahwa sebagian besar anggota FMC juga mempertimbangkan ataupun melihat adanya potensi untuk Fed memangkas suku bunganya di tahun depan secara gradual. Sehingga saya pikir ruang itu akan cukup terbuka untuk BI mengoptimalkan momentum tersebut untuk mulai memangkas suku bunganya dan tentunya kembali lagi Bank Indonesia, kebijakan Bank Indonesia tersebut akan data dependent, artinya data-data ke depan ini akan terus dipertimbangkan dan dipantau, dimonitor closely oleh Bank Indonesia sehingga namun kita melihat tadi dengan kondisi Fed yang akan mulai mempertimbangkan suku bunganya untuk dipangkas serta juga tingkat inflasi yang terkendali dan rupiah kita harapkan juga relatif stabil, tentunya ini memberikan ruang Bank Indonesia untuk mulai memangkas suku bunganya di semester 1 tahun depan.
Oke, dan salah satu faktornya juga adalah karena memang The Fed ini memberikan jeda dari hawkish stance-nya ya, memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan suku bunganya di angka 5,75%. Tetapi memang beberapa ekonom masih memperkirakan hawkish-nya The Fed ini belum akan berhenti sampai dengan akhir 2023. Jika nantinya The Fed akan menaikkan suku bunga, apakah BI masih ada kemungkinan untuk mengekor? Berapa besar potensi tersebut bisa terjadi? Karena kan tidak mungkin dibiarkan gap-nya terlalu besar. Bagaimana pandangan Anda, Pak Joshua? Ya, tentu kita melihat kembali lagi dan ini juga sudah dinyatakan clearly oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia itu Pak Peri, yang di mana kita melihat bahwa arah suku bunga Fed ya, memang tentunya kalau kita melihat historicalnya di mungkin beberapa tahun yang lalu 2013 ya pada saat terjadi misalkan kondisi pengetatan kebijakan moneter The Fed ya, ini memang ada hubungan yang korelasi yang sangat positif. Artinya pada saat Fed menaikkan suku bunganya, BI perlu harus merespon dengan menaikkan suku bunga juga. Namun yang kita bisa pahami misalkan pada saat dari tahun lalu sampai dengan saat ini Fed sudah menaikkan kurang lebih di sekitar 5%, namun kenaikan suku bunga BI-nya kurang lebih sekitar 2,25%. Artinya kenaikan suku bunga BI tidak linear dengan kenaikan suku bunga Fed. Yang artinya apa? Artinya fundamental ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu terus membaik, dan kalau kita melihat dari sisi neraca perdagangan kita, neraca transaksi berjalan, ya keseimbangan eksternal kita, ini terus menunjukkan tren yang membaik ke depannya. Ya, jadi artinya ini menunjukkan bahwa dari sisi kondisi keseimbangan internal dan juga keseimbangan eksternal, perekonomian Indonesia menunjukkan tren yang membaik sehingga kondisi kenaikan suku bunganya pun juga tidak perlu mengikuti sepenuhnya kenaikan dari suku Ya. bunga Fed ya. Jadi artinya pertimbangan utamanya tetap sekali lagi adalah bagaimana upaya dari Bank Indonesia menjangkar ekspektasi dan juga menjaga stabilitas rupiah. Selama dua faktor itu terpenuhi ataupun terkendali dan juga tanpa melihat arah suku bunga Fed, saya pikir BI pun juga pada stance di mana akan tetap mempertahankan suku bunganya. Jadi selama dua faktor itu terpenuhi, semestinya BI masih akan tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuannya.